ekstra keras dan apa ya, burung ini memang harus benar-benar diporsir tenaganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55. Kali ini saya akan berbagi yaitu cara setting extra fooding, mandi maupun penjemuran pada burung murai batu pastolan. Burung murai pastol yaitu masa di mana burung yaitu perubahan dari trotol ke pastol. Hal ini perlu kita setting teman-teman, baik extra fooding, pemberian jangkrik, for maupun mandinya. Mulai dulu dari kita setting extra fooding. Extra fooding ini kita tentukan dulu dari mulai 55 settingan rendah. Karena burung kalau pastol kita kebiasaan setting yang tinggi, nanti terlalu tinggi kebiasaan pada burung, kalau nggak settingan tinggi ini nggak mau jalan. Kita setting minimal 55, kalau 33 terlalu rendah, kecuali burung ini memang benar-benar faktor yang tinggi teman-teman. Extra fooding kita tentukan misalkan 55 dulu atau 77 seperti itu teman-teman. Jadi kita setting dulu selama 1 minggu atau 2 minggu, kita lihat perubahannya. Nanti jika sudah bagus, mulai berkicau dan burung ini sudah ada gretek-gretek faktor, itu sudah bagus. Pemberian extra fooding kalau saya untuk jangkrik, saya patok jangkrik terek dulu teman-teman. Kecuali benar-benar burung ini terlalu faktor banget, baru menggunakan jangkrik ginggong atau jangkrik biasa. Pemberian extra fooding ini sangat penting pada burung secara konsisten, karena burung pastol, trotol pastol maupun satu itu masa-masa di mana burung ini memerlukan pertumbuhan gizi dan vitamin. Tetapi pemberian extra fooding jangan berlebih. Nanti kita bisa bantu dengan pemberian vitamin, Vitacik atau B-kompleks atau kalek, atau bisa juga nutrisi yang kita berikan pada jangkriknya dulu seperti wortel, daun kelor atau daun pepaya dan sebagainya. Begitu juga kita memberikan pada for kita setting dulu mana for yang cocok buat murai. Misalkan kita beri for dulu A selama 2 minggu minimal, dilihat cocok enggak pada burung ini. For bisa diacak-acak kurang cocok atau dilihat pada kotoran itu gimana pada burungnya. Di video sebelumnya sudah saya bahas tentang itu. Selanjutnya pada burung kita menyeting yaitu namanya mandi. Mandi kita setting dulu selama 1 minggu, kita masukkan kurambah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu kita coba, kita masukkan mandinya dalam kurambah. Pemandian kita masukkan aja tanpa disemprot dulu. Kalau nggak mau, berarti besoknya kita ulangi lagi dengan masukkan kurambah lagi. Begitu selanjutnya, pada hari-hari selanjutnya kita tes coba seperti mandinya dalam 1 minggu itu dia maunya mandi berapa. Hal ini sangat penting karena untuk mandi, pertama untuk bulunya, agar bulunya ini cepat bersih dan sebagainya. Kalau bagus lagi diberi Rodalon atau antiseptik. Sebelumnya di video saya yang dulu-dulu sudah ada pemberian antiseptik untuk burung mandinya, mencegah jamur, mencegah kutu dan sebagainya. Hal lain yaitu setelah mandi kita cocoknya berapa, baru proses penjemuran. Penjemuran kita lihat dulu dari proses penjemuran 20 menit selama 1 minggu gimana hasilnya. Baru proses kedua dilihat, kalau kurang minggu depannya harus kita proses lagi penambahan penjemuran. Ini sangat penting sekali teman-teman, karena pada burung di sini pastol, di mana sel-sel atau metabolisme dalam tubuh ini bisa menyesuaikan dengan aktivitas kita, mulai penjemuran. Kalau mangap ya harus dihentikan teman-teman.
hal lain, yaitu dengan penjemuran ini sangat bermanfaat untuk kesehatan burung. Ada juga burung ini, karena burung pastol ini vektor maupun birahi ini masih naik turun teman-teman, sehingga tidak bisa kita menentukan tipe dingin atau tipe panas. Di video saya sudah saya bahas seperti itu. Meskipun nanti kelihatannya vektor dan sebagainya, bisa saja mabung satu burung ini jadi tipe yang menurun vektornya, atau tipe dingin maupun tipe semi dingin atau semi panas maksudnya. Jadi ini sangat penting teman-teman. Selanjutnya, pemberian vitamin ini bisa kita lakukan seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Bisa juga Evotfit, Vitacik, dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Jadi kita dalam menyeting burung pastol, tujuan menyeting ini adalah membiasakan pada burung nantinya setelah usia 1 kali mabung, burung ini dengan settingan ini itu bisa adaptasi teman-teman. Jadi dari pengalaman saya seperti itu. Jadi burungnya bisa adaptasi dengan rawatan kita. Ya bisa saja kita mengikuti rawatan burung dan sebagainya. Kalau saya seperti itu. Umbaran burung yang pastol itu saya umbar teman-teman. Saya biasakan itu umbaran dengan obyek atau gebyah. Meskipun awalnya 1 kali, 2 kali, atau 3 kali burung ini stres. Kalau belum kita obyek, itu kadang nabrak kawatnya itu teman-teman, yang mengakibatkan luka pada paruhnya, di atas paruh sedikit. Biasanya stres sekitar 3 hari atau 5 hari tidak kita umbar. Nanti kita umbar lagi, burung ini terbiasa teman-teman. Jadi pada burung ini nanti terbiasa kita umbar, akhirnya burung ini akan terbiasa juga. Tujuan umbar di sini banyak manfaat menurut saya dan pengalaman. Itu banyak manfaat untuk melatih tenaga, untuk meningkatkan volume, juga untuk nafasnya. Karena di lomba itu beda dengan kita burung harian. Di lomba butuh ekstra keras dan burung ini memang harus benar-benar diporsir tenaganya, dan itulah teman-teman. Dimana burung pastol pita suara juga masih pertumbuhan. Kadang belum pecah suaranya, baru mabung 1 atau mabung 2 mulai volumenya ini pecah dalam arti burung ini keras volumenya. Ya ini memerlukan asupan gizi. Apakah dengan pemberian extra fooding hanya menggunakan jangkrik saja? Tidak teman-teman. Jadi kita biasakan juga pemberian kroto seminggu 1 sampai 2 kali aja sudah cukup. Jadi jangan berlebih pemberian kroto yang berlebih. Pemberian bisa kita berikan 1 sendok teh atau setengah sendok makan aja untuk pemberian porsi kroto. Kroto diberikan yaitu pada setelah penjemuran teman-teman. Jadi alangkah baiknya bisa juga pemberian jangkriknya itu misalkan porsi 5 hari pagi itu bisa kita berikan 3 sebelum jemur, atau yang 2 sisanya bisa diberikan setelah penjemuran, itu juga bisa. Atau jangkrik dulu pagi, kita jangkrik dulu, setelah itu penjemuran, habis penjemuran krotonya, itu juga bisa teman-teman. Jadi teman-teman mana yang pilih, menurut saya sama aja. Jadi seperti itu teman-teman. Proses ini memerlukan waktu untuk pembentukan pada burung nanti agar dewasa ini burung-burung mempunyai siap mental untuk tempur. Jadi kalau kita biasakan burung pastol hanya cuma dideleh atau ditaruh, diberi pakan tanpa ada proses seperti itu, nanti di lapangan ya mau, kadang ada yang mau tampil, kadang ya belas teman-teman. Untuk dur dan porsi berapa sesi itu enggak kuat, paling 1 sesi aja, sesi 2-3 sudah melemah dia teman-teman. Itu berdasarkan pengalaman saya, mungkin teman-teman juga punya pengalaman yang berbeda. Jadi burung pastol ini jangan terlalu dipaksa teman-teman. Kalau kita toh mau coba nanti usia di atas 10 bulan up, jadi kita coba itu sebulan sekali, jangan berlebih karena efeknya pada burung murai batu nanti bisa ngedrop dan down mental.
Akibatnya setelah mabung satu biasanya burung makin rewel. Itu aja dari saya teman-teman. Semoga bermanfaat dan teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.